Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai turunan, dan turunan ini pasti sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Jadi apa yang akan saya jelaskan hari ini juga hanya untuk mengingatkan kembali. Nah, turunan seperti yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK itu didefinisikan sebagai sebuah fungsi f, yaitu fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c. Itu didefinisikan sebagai f aksen c nilainya sama dengan limit h menuju 0 dari f c plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Asalkan limit ini ada dan bukan tahingga atau minus tahingga. Jadi ini harus memiliki nilai. Nilainya tidak boleh tahingga atau minus tahingga. Nah, misalkan kita memiliki sebuah fungsi fx 13x dikurangi 6, kemudian carilah f aksen 4. Artinya ini turunan ketika x-nya sama dengan 4. Sehingga kita cari dengan definisi tadi, f aksen 4 adalah limit h menuju 0, ini sama dengan c, 4 plus h dikurangi dengan f4 dibagi h. Nah, tadi fungsinya adalah seperti ini. Jadi 13 dari 14 ini kesatuan. Ini adalah fungsi dari x di sini, kemudian dikurangi dengan 6 dan 4 di sini adalah dari f4 ini. Disubstitusikan ke dalam x di sini. Nah, selanjutnya jika dikalikan masing-masing, yang ini 13h dikalikan dengan 13 dikalikan 4 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan ini, hasilnya adalah 13. Jadi nilai turunan dari fx ketika x-nya sama dengan 4 atau di sini disebut sebagai c itu adalah 13. Nah, contoh yang keduanya, misalnya kita memiliki fungsi fx-nya x pangkat 3 ditambah dengan 17. Carilah f aksen c. Seperti yang didefinisikan di sini adalah f aksen c adalah limit h menuju 0 dari f c plus h dikurangi dengan fc. Selanjutnya substitusikan c plus h ini ke dalam x-nya. X ini pangkat 3. X pangkat 3 ditambah dengan 17 dikurangi dengan c-nya substitusikan. C yang ini substitusikan juga ke x. Jadi c pangkat 3 ditambah dengan 17. Selanjutnya tinggal dipangkatkan 3 ditambah 17 dikurangi c pangkat 3 ditambah dengan 17. Lihat ini plus, perhatikan, plus 17 dikurangi dengan plus 17. Hasilnya adalah 0. Jadi nilainya adalah 3c pangkat 3h ditambah dengan 3ch kuadrat ditambah dengan h pangkat 3 ditambah dengan 7h. Nah, selanjutnya semua fungsi atau fungsi ini memiliki semua suku h. Sehingga h-nya dikeluarkan. Artinya yang ini 3c pangkat 3, kemudian yang ini 3ch, kemudian h kuadrat, kemudian yang ini adalah
7. Sehingga ketika H-nya sama dengan 0, ini substitusikan, hasilnya sama dengan 0, yang ini juga hasilnya sama dengan 0. Turunan pertama dari fx di titik C adalah 3C pangkat 3 plus 7. Nah, contoh selanjutnya adalah kita memiliki fungsi fx-nya 1/x, kemudian yang ingin dicarinya adalah f aksen x. Sehingga kita cari sesuai dengan definisi tadi, f aksen x adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx. Jadi, fx plus h substitusikan ke dalam fungsi di sini. Sehingga 1/x plus h, kemudian x yang ini disubstitusikan juga ke fungsi fx-nya. Sehingga yang diperolehnya adalah 1/x. Selanjutnya penyebutnya disamakan. Dikalikan dengan ini. Kemudian x plus h-nya dikalikan dengan 1, sehingga penyebutnya x plus hx. Ini x dikurangi x plus h, kemudian ada 1/h, itu dari sini. Jadi kenapa ada 1/h? Karena ada fungsi di sana. Nah, selanjutnya diperoleh bahwa x dikurangi x yang bisa dicoret, sisanya adalah minus h, minus dikali plus h, minus h per x ditambah h dikalikan x per 1h. Ini kita coret. Akhirnya kita dapat temui bahwa limit h menuju 0 dari minus 1/x plus hx adalah minus 1/x kuadrat. Perhatikan ini, kalikan x kuadrat, kemudian yang ini dikalikan ditambah dengan xh, kemudian hanya substitusikan, ini 0, artinya turunan pertama dari 1/x adalah minus 1/x kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa f aksen x atau turunan pertama dari fx itu nilainya sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Jadi titik di sini ya. Substitusi yang ini, substitusikan h-nya menuju 0. Misalnya, kita memiliki fungsi fx akar pangkat 2 dari x, kemudian diminta untuk dicari turunan pertamanya, yaitu f aksen x-nya. Sesuai dengan definisi tadi, f aksen x adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Sehingga fungsi ini kita substitusikan ke dalam akar pangkat 2x, kemudian yang ini juga sama disubstitusikan. Hasilnya adalah akar pangkat 2 dari x plus h, kemudian yang ini hasilnya adalah akar pangkat 2 dari x dibagi dengan h. Sehingga kita gunakan perkalian untuk memperoleh ini. Masih ingat ya, ini minus, ini plus, sehingga kita peroleh akar pangkat 2 dari x plus h kuadrat adalah x plus h. Kemudian dikurangi dengan akar pangkat x dikuadratkan, hasilnya adalah x. Per penyebutnya jangan lupa, h ini dikalikan dengan satu kesatuan fungsinya, h dikalikan dengan akar pangkat 2 dari x plus h ditambah dengan akar pangkat 2 dari x, sehingga kita peroleh limit h menuju 0 dari 1 per akar pangkat 2x plus h ditambah dengan akar x.
Sehingga diperoleh nilainya ini substitusikan. Hasilnya adalah 0. Diperoleh nilainya adalah 1/2 akar X. Nah, bentuk-bentuk secara umum untuk turunannya, perhatikan bahwa f aksen C adalah limit H menuju 0 dari FC plus H dikurangi dengan FC, atau bisa juga nanti berubah kalau ini H, di sini H. Kemudian kalau di sini P, maka di sini juga P. Kemudian kalau di sini S, ini berubah menjadi S. Jadi sukunya bisa berubah sesuai dengan yang dibutuhkan, tetapi definisinya akan tetap sama. Kemudian perhatikan bahwa jika X-nya adalah C plus H, maka H sama dengan X dikurangi C. Ini pindah ruas. Sehingga kita peroleh H-nya X dikurangi C, maka f aksen C itu adalah limit X mendekati C dari fx dikurangi dengan fc per X minus C. Kemudian bentuk setara lainnya juga dapat dituliskan sebagai f aksen C itu nilainya sama dengan limit T menuju X dari ft dikurangi dengan fx di bawahnya T dikurangi X. Atau limit P menuju X adalah fv dikurangi dengan fx dibagi dengan P dikurangi dengan X. Nah, selanjutnya misalnya contohnya adalah kita memiliki sebuah fungsi gx yaitu 2/x ditambah 3. Kemudian yang ingin dicarinya adalah g aksen C. Tadi limitnya kita rubah lagi, bukan H menuju 0 tapi X menuju C, sehingga penyebutnya adalah X dikurangi C. Kemudian pembilangnya adalah GX dikurangi dengan GC. Disubstitusikan GX ini ke sini. Nilainya adalah 2/X ditambah 3, kemudian GC-nya. C-nya substitusikan ke X, diperoleh 2/C plus 3. Selanjutnya, kita tuliskan dalam bentuk penyebut ini dalam bentuk 1/X dikurangi C. Nah, nanti diperoleh bahwa ini kita samakan penyebutnya. Kali ke atasnya, kemudian yang ini juga sama, diperoleh 2C plus 3 dikurangi dengan 2X plus 3, penyebutnya X plus 3 ditambah dengan C plus 3, kemudian ini tetap dikalikan 1/X dikurangi C. Nanti kita akan memperoleh sama-sama memiliki konstanta 2, jadi dikeluarkan konstantanya. Nah, ini sama-sama memiliki konstanta 2, sehingga diperoleh C plus 3 dikurang dengan X plus 3. Minus dikalikan plus adalah minus. Sehingga ini bisa kita coret. Hasilnya diperoleh minus 2 dari X dikurangi C. Ini yang tadinya C minus X dirubah menjadi X minus C, sehingga minusnya dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita bisa coret lagi. Akhirnya kita dapatkan minus 2/X plus 3 dikalikan C plus 3. X-nya mendekati C, sehingga X di sini substitusikan menjadi C, sehingga C plus 3 dikalikan C plus 3 adalah C plus 3 kuadrat.
Nah, selanjutnya, masing-masing fungsi berikut adalah suatu turunan, tetapi dari fungsi apa dan di titik mana. Jadi, yang harus kita carinya adalah fungsi apa dan dari titik mananya. Yang pertama, limit H menuju 0, 4 plus H dikuadratkan dikurangi 16 per H. Lihat di sini C-nya adalah 4, berarti titiknya adalah 4. Kemudian yang di sininya adalah 4 kuadrat, artinya ini adalah X kuadrat. Perhatikan juga yang di sini, ini kuadrat, ini adalah satu kesatuan yang tadi C plus H-nya, sehingga diperoleh bahwa limit H menuju 0 dari 4 plus H dikuadratkan dikurangi 16 per H adalah turunan dari fungsi fx x kuadrat di titik x sama dengan 4. Kemudian yang B-nya, limit x menuju 3 dari 2 per x dikurangi 2 per 3. Ingat di sini x menuju 3, berarti 3 adalah C-nya, yaitu titiknya. X sama dengan 3. Kemudian 2 per x ini adalah fx. Kemudian kalau ini adalah GC. Sehingga diperoleh fx-nya adalah 2 per x. Jadi diperhatikan lagi apakah limitnya H mendekati 0 atau menuju 0 atau x mendekati C. Sehingga nanti diperoleh fungsinya dan titiknya. Nah, yang pertama, keterdiferensiasian mengimplikasikan sebuah kekontinuan. Jadi, jika f aksen C ada, maka f kontinu di C. Jika turunan pertama dari fx di titik C ada, maka f kontinu di C. Nah, ini adalah pembuktiannya. Jadi, fx sama dengan fx ditambah dengan fx dikurangi fc per x dikurangi c dikalikan x dikurangi c, di mana x-nya tidak boleh sama dengan c. Maka limit x mendekati c-nya itu senilai dengan fc ditambah dengan f aksen c dikalikan 0, yaitu titik fc itu sendiri. Maka jika f kontinu di c, tidak berarti f memiliki turunan di c. Ingat ya, jika f kontinu di C tidak berarti f memiliki turunan di C, tapi jika f aksen C-nya ada, maka dia pasti kontinu di titik C, jadi tidak sebaliknya. Pengertian ini tidak bisa dibalikkan. Jadi, definisi di sini, jika f aksen C-nya ada, maka f kontinu di C, tapi jika diketahuinya f kontinu di C, tidak berarti dia memiliki turunan. Nah, untuk yang pertama adalah aturan pencarian turunan untuk fungsi konstanta. Jadi, jika kita memiliki fungsi fx sama dengan k, di mana k-nya adalah konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0, yaitu diferensial kam terhadap x fungsi konstanta k ini. Turunannya adalah 0. Jadi, f aksen x dari k itu nilainya sama dengan 0. Dapat dilihat dari pembuktian ini. F aksen x di mana limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Di sini adalah konstanta. Kemudian yang ininya juga konstanta. Jadi, konstanta dikurangi konstanta adalah 0 per h. Sehingga diperoleh limit 0 adalah 0. Jadi, turunan dari sebuah konstanta nilainya sama dengan 0. Kemudian, turunan dari fungsi identitas. Jadi, kita memiliki persamaan fx sama dengan x, maka turunan dari f aksen x-nya atau turunan dari fx-nya adalah sama dengan 1. Atau, x didiferensialkan terhadap x nilainya sama dengan 1. Ingat, di sininya terhadap x, bukan terhadap y. Jadi, sukunya harus sama. Diferensialkan fungsi x terhadap x. Nilainya akan sama dengan 1. Terbukti bahwa
di sini dapat dilihat f aksen x itu nilainya sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx. Tadi fx-nya adalah x, substitusikan. Jadi x plus h dikurangi dengan x, ini kita coret, hasilnya adalah h per h yang nilainya adalah 1. Kemudian untuk aturan pangkat, jika fx-nya adalah x pangkat n, ini juga sudah Anda pelajari, dengan n-nya adalah bilangan bulat positif, maka turunan pertamanya adalah n dikalikan x pangkat n, atau dinotasikan sebagai diferensialkan fungsi x pangkat n terhadap x, turunannya adalah n dikalikan x pangkat n dikurangi 1. Jadi n-nya turun, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Tapi ingat, didiferensialkannya terhadap suku x-nya. Jadi kalau di sini didiferensialkannya terhadap y, terhadap z, nilainya bukan sama dengan n dikalikan x pangkat n dikurangi 1. Nah, terbukti dari f aksen x itu adalah limit dari h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Tadi fungsinya adalah pangkat n, jadi dipangkatkan. Ini ada pangkatnya. Kemudian hasil perpangkatannya dikurangi dengan pangkat xn. Hasilnya adalah semua memiliki suku h, yang ini kita coret. Di sini h, kemudian ini h, sampai dengan ini, maka h dikeluarkan. Selanjutnya, ini kita coret, adalah pangkat dari n dikalikan dengan x pangkat n minus 1. Jadi turunan dari x pangkat n adalah n dikalikan x pangkat n dikurangi 1. Nah, selanjutnya untuk aturan fungsi kelipatan konstanta. Jadi jika k adalah suatu konstanta dan f adalah suatu fungsi terdiferensiasikan, maka k fx turunannya adalah k dikalikan f aksen x. Jadi k fx didiferensialkan terhadap suku x, nilainya sama dengan k dikalikan f aksen x. Dapat dilihat hasil limitnya. Ini k-nya. Kemudian k-nya kita keluarkan, dan fungsi ini sendiri adalah fungsi turunan. Sehingga k dikalikan f aksen x. Nah, untuk aturan jumlah juga sama. Misalkan kita memiliki dua fungsi f dan g, kemudian fungsi-fungsi ini terdiferensiasikan, maka penjumlahan dari dua fungsi tersebut, f plus g dari x, turunannya adalah jumlah dari kedua turunan fungsi. fx plus g didiferensialkan terhadap x, nilainya akan sama dengan turunan dari fx-nya ditambah dengan turunan dari gx-nya. Sama seperti yang dibuktikan melalui definisi limit di sini. Hasilnya adalah f aksen x ditambah dengan g aksen x. Kemudian untuk aturan selisih juga sama. Jadi kalau kita memiliki dua fungsi f dan g yang terdiferensiasikan, maka selisih dari dua fungsi itu, turunan dari selisih dua fungsi itu akan sama dengan selisih dari turunan pertama dan fungsi pertama maksud saya, dan turunan dari fungsi yang keduanya. Nah, contohnya misalnya, tentukan turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6, dan turunan dari 4x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi dengan 10x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah 16. Yang pertama, fungsi yang pertama. Cari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 didiferensialkan terhadap x. Jadi ada dua fungsi dan ada satu konstanta. Yang ini dipisahkan. Kemudian konstanta ini kita pisahkan. Selanjutnya dua fungsi ini tadi ikuti dengan jumlah dua fungsi.
dipisahkan lagi. 5x kuadrat, kemudian 7x. Kemudian yang pertama tadi tetap. Selanjutnya 5x dan 7x memiliki konstanta, ini dikeluarkan. 7-nya dikeluarkan. Turunan dari konstanta adalah 0. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian turunan dari aturan pangkat adalah pangkatnya diturunkan 2, kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 adalah pangkat 1. Kemudian turunan dari x adalah identitas, yaitu 1. Hasilnya adalah turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 adalah 10x ditambah dengan 7. Kemudian untuk fungsi yang keduanya dapat dilihat fungsi pertama ini dipisahkan sesuai dengan definisi. Kemudian 3x pangkat 5. Kemudian minus 10x kuadrat. Kemudian 5x, yang jelas ya. Ini 5x pisah. Kemudian yang terakhir adalah konstanta 16. Ini sesuai dengan yang tadi, mudah. Tinggal konstantanya dikeluarkan, kemudian gunakan aturan pangkat ini, konstanta dikeluarkan. Yang ini juga sama, konstanta dikeluarkan. Yang ini konstanta dikeluarkan, ini tetap. Kemudian turunannya gunakan yang ini aturan pangkat yang tadi. 6, aturan pangkat itu adalah n, x pangkat n dikurangi 1. Ini turunan dari x pangkat n. Jadi kalau x pangkat 6, turunannya adalah 6, x pangkat 6 dikurangi dengan 1, yaitu 6x pangkat 5. Kemudian x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4. Kemudian turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari fungsi identitas x adalah 1, sehingga diperoleh turunan dari 4x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16 adalah 24x pangkat 5 dikurangi 15x pangkat 4 dikurangi 20x ditambah dengan 5. Kemudian untuk hasil kali, jadi kalau tadi ada penjumlahan dan selisih, sekarang adalah perkalian. Jika ada dua fungsi f dan g dan terdiferensiasikan, maka perkalian dari dua fungsi itu adalah turunan dari perkalian dua fungsi nilainya akan sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi kedua dikurangi dengan turunan dari fungsi pertama dikalikan dengan fungsi kedua. Nah, selanjutnya, misalkan kita memiliki fungsi 3x kuadrat dikurangi 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 dikurangi x, sehingga kita memiliki dua fungsi. Dimisalkan fungsi pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 5, kemudian fungsi keduanya adalah 2x pangkat 4 dikurangi x. Selanjutnya, cari turunan dari fungsi pertama dan fungsi kedua. Turunan dari fungsi pertama adalah 6x 3x kuadrat dikurangi 5. Kemudian turunan dari fungsi kedua yaitu turunan dari 2x pangkat 4 dikurangi x adalah 8x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Selanjutnya, gunakan aturan turunan untuk perkalian tadi. Fungsi pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi kedua. Ini adalah fungsi pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi kedua. Kemudian ditambah dengan turunan dari fungsi pertama. Turunan dari fungsi pertama dikalikan dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua ini. Sehingga selanjutnya tinggal dikalikan masing-masing fungsi.
Yang ini hasilnya adalah 3x kuadrat dikalikan 8x pangkat 3 adalah 24x pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat dikalikan minus 1 adalah minus 3x kuadrat. Minus 5 dikalikan dengan 8x pangkat 3 adalah minus 40x pangkat 3. Kemudian 5 dikalikan minus 1. Minus 5 dikalikan minus 1 adalah plus 5. Selanjutnya yang ini dikalikan 6x kali 2x pangkat 4 adalah 12x pangkat 5. Ini harusnya plus. Kemudian dikurangi dengan x dikalikan 6x. Jadi 6x kuadrat. Selanjutnya 24x pangkat 5 ditambah dengan 12x pangkat 5. Hasilnya adalah 36x pangkat 5. Kemudian minus 40x pangkat 3 ditambah dengan minus 3x kuadrat dikurangi 6x minus 9x kuadrat ditambah dengan 5. Nah, selanjutnya untuk pembagian, jadi ada dua fungsi f per g, turunan dari fungsi f per gx itu adalah fungsi penyebut dikalikan dengan turunan dari fungsi pembilang dikurangi dengan fungsi pembilang dikalikan dengan turunan dari fungsi penyebut dibagi dengan fungsi penyebut dikuadratkan. Atau notasi lainnya jika menggunakan notasi diferensial x seperti ini. Contohnya, kita memiliki fungsi 3x dikurangi 5 per x kuadrat ditambah dengan 7, sehingga kita memiliki fungsi pembilangnya adalah 3x dikurangi 5, kemudian penyebutnya adalah x kuadrat ditambah dengan 7. Sehingga tadi fungsinya adalah fungsi penyebut, yang ini, dikalikan dengan turunan dari fungsi pembilang, dikurangi dengan fungsi pembilang, dikalikan dengan turunan dari fungsi penyebut dibagi dengan penyebut dikuadratkan. Jadi x kuadrat ditambah 7 dikalikan turunan dari 3x dikurangi 5 adalah 3. Ini turunannya. Kemudian 3x dikurangi 5, turunan dari x kuadrat per 7 adalah 2x dibagi dengan penyebutnya x kuadrat ditambah 7 dikuadratkan. Selanjutnya seperti biasa dikalikan masing-masing diperoleh 3x kuadrat ditambah 21 dikurangi 6x kuadrat ditambah dengan 10x dibagi dengan x kuadrat ditambah 7 dikuadratkan. Nilainya diperoleh bahwa turunan dari 3x dikurangi 5 per x kuadrat ditambah 7 adalah minus 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah dengan 7 dikuadratkan. Jadi kalau kita misalkan fungsinya adalah u per v, maka turunannya adalah, yang sudah Anda pelajari di SMA adalah v u aksen dikurangi dengan u v aksen per v kuadrat. Contoh selanjutnya adalah tentukan turunan dari y sama dengan 2 per x pangkat 4 ditambah 1 ditambah dengan 3 per x. Jadi ada dua fungsi, sehingga kita bagi turunan dari fungsi pertama, kemudian ditambah dengan turunan dari fungsi keduanya. Kemudian setiap fungsi adalah fungsi pembagian. Jadi yang ini dimisalkan
U per V tadi. V atau penyebut dikalikan dengan turunan dari 2 dikurangi dengan 2 pembilang dikalikan dengan turunan dari penyebut dibagi dengan penyebut dikuadratkan. Kemudian fungsi yang keduanya sama, penyebut dikalikan dengan turunan dari pembilang dari 3, kemudian pembilang dikalikan dengan turunan dari penyebut per penyebut dikuadratkan. Selanjutnya seperti biasa. X pangkat 4 plus 1, kemudian turunan dari 2 adalah 0, kemudian 2 dikalikan turunan dari X pangkat 4 plus 1 adalah 4X pangkat 3. Yang ini, kemudian X dikalikan turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari X adalah 1, sehingga diperoleh ini 0 dikalikan masing-masing nilainya sama dengan 0. Kemudian 2 dikalikan 4 X pangkat 3 minus 8X pangkat 3, 0 dikurangi dengan 3 per X kuadrat. Ini penyebutnya. Jadi turunan dari 2 per X pangkat 4 ditambah 1 ditambah dengan 3 per X adalah minus 8X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 plus 1 dikuadratkan dikurangi dengan 3 per X dikuadratkan. Nah, selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Jadi misalkan kita memiliki fungsi f(x)-nya adalah sin x, kemudian gx-nya adalah cos x, maka turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari sin x adalah cos x, dan turunan dari cos x adalah minus sin x. Nah, contohnya seperti ini. Cari turunan dari 3 sin x dikurangi dengan 2 cos x. Ingat, ini adalah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Kemudian diferensial sin x. Kemudian 2 ini juga sama, karena konstanta kita keluarkan. Kemudian turunan dari cos x. Tadi turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah minus sin x. Sehingga diperoleh 3x. 3 cos x ditambah dengan minus, kali minus adalah positif, ditambah dengan 2 sin x. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, dan turunan dari cos adalah sin x. Nah, selanjutnya ada turunan dari tangen x adalah sekan kuadrat. Kemudian turunan dari sekan x adalah sekan x dikalikan tangen x. Turunan dari kotangen x adalah minus kosekan kuadrat x. Kemudian turunan dari kosekan x adalah minus kosekan x dikalikan dengan kotangen x. Nah, contohnya misalnya, cari turunan dari sekan x. Sekan x adalah, ingat sekan itu adalah 1 per cos. Kemudian fungsi ini adalah fungsi pembagian dua bilangan. Jadi, misalnya U-nya adalah 1, kemudian V-nya adalah cos x. Sehingga tadi turunan dari U per V itu adalah V U aksen dikurangi dengan U V aksen per V kuadrat. Jadi di sini adalah V cos x dikalikan turunan dari U, yaitu 1, turunan dari 1, kemudian dikurangi dengan dari U dikalikan dengan turunan dari V dx cos x, sehingga diperoleh cos x dikalikan turunan dari 1, 0 dikalikan cos x adalah 0, kemudian dikurangi dengan 1, turunan dari cos x adalah minus, 1 dikalikan minus adalah minus sin x, minus dikalikan minus adalah positif. Ini sama ya, V kuadrat
cos x kuadrat, sehingga diperoleh sin x per cos kuadrat x. Jadi kita pisahkan, penyebutnya ada cos kuadrat, yang satu sin per cos adalah tangen, kemudian satu per cosnya adalah secant x, sehingga turunan dari secant x adalah secant x dikalikan dengan tangen x. Nah, kemudian untuk aturan rantai, misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan fu dan u-nya adalah gx, di mana g-nya terdiferensiasikan di x dan f-nya terdiferensiasikan di u sama dengan gx, maka fungsi komposit atau komposisi biasanya fog didefinisikan oleh fogx terdiferensiasikan di x, di mana fog turunan dari fogx adalah f aksen dari gx dikalikan dengan g aksen x, atau dituliskan seperti ini, atau bisa dituliskan dalam bentuk notasi ini. Nah, contohnya, jika y adalah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dipangkatkan 60, maka carilah turunan dari y. Nah, ini kita misalkan menjadi fungsi di sininya adalah 2x dikurangi 4x ditambah 1 adalah u, kemudian y-nya menjadi yang ini adalah u, berarti u sama dengan 60, sehingga duy adalah 60 dari u pangkat 59, ingat aturan pangkat, turunan dari x pangkat n itu sama dengan n x n dikurangi 1, sehingga ini 60u pangkat 59, kemudian turunan dari u-nya, ini rantainya. Tadi yang diturunkan baru pangkatnya, sekarang kita turunkan fungsi u-nya. Turunan dari 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, kemudian turunan dari minus 4x adalah 4, sehingga kita peroleh bahwa diferensial y terhadap x, diferensial fungsi y terhadap x adalah diferensial y terhadap u dikalikan diferensial u terhadap x. Sehingga nilainya adalah 60u pangkat 59 dikalikan 4x dikurangi 4. Kemudian u-nya kita kembalikan, di mana u-nya adalah 2x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 1 dipangkatkan 59. Nah, selanjutnya contoh lainnya adalah jika y sama dengan sin dari x pangkat 3 dikurangi 3x, carilah turunan y terhadap x, sama seperti tadi. Jadi fungsi di dalamnya, di dalam kurung, kita misalkan sebagai u, sehingga nanti diperoleh y-nya adalah sin u, sehingga diperoleh cari turunan dari u-nya adalah 3x kuadrat dikurangi dengan 3, kemudian turunan dari sin-nya adalah cos u. Baru kita substitusikan berantainya, y terhadap u dan u terhadap x, sehingga diperoleh cos u dikalikan dengan turunan dari u-nya. Nanti diperoleh 3x kuadrat dikurangi 3 dikalikan cos dari x pangkat 3 dikurangi dengan 3x. Kemudian fungsi Kemudian fungsi dari notasi Leibniz ini adalah dy per dx sama dengan limit dari delta x dikurangi 0, notasi Leibniz dalam penulisan diferensial maksud saya. Ini adalah dy per dx-nya. dy per dx adalah limit delta x dikurangi 0, yaitu delta y per delta x, yaitu nilainya adalah limit delta x menuju 0 dari f. Ingat, tadi kalau tadi adalah x plus h, kalau di sini hanya adalah delta x, jadi berubah. Yang tadinya h, di sini adalah delta x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x, yaitu f aksen x. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi f aksen x bisa dituliskan sebagai dx dari fx, atau jika y-nya sama dengan fx,
maka ini bisa dituliskan sebagai dy per dx, sehingga diperoleh dy per dx jika y-nya sama dengan x pangkat 3. Carilah dy per dx jika y-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah dengan 7x. Diperoleh, ini turunannya sama, hanya beda penulisan fungsinya aja. Kalau tadi ditulisnya adalah f aksen x, kalau kemudian ada juga di awal dituliskan dx atau fx didiferensialkan terhadap x, turunan juga bisa dituliskan menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx. Jadi dy per dx itu sama dengan f aksen x atau y aksen atau fx didiferensialkan terhadap x. Jadi fungsi y ini adalah ini. Sehingga dy per dx adalah turunan dari y, yaitu dy per dx dari x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah dengan 7x. Dx pangkat 3 diturunkan terhadap x, kemudian d 3x kuadrat per dx ditambah dengan diferensial 7x terhadap x. Hasilnya turunan dari x pangkat 3-nya adalah 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadratnya adalah minus 6x, kemudian turunan dari 7x-nya adalah 7. Kemudian untuk aturan rantai yang tadi baru saya sampaikan, bisa juga dituliskan dalam bentuk notasi Leibniz, yaitu dy per dx, di mana misalnya y-nya adalah u pangkat 5, di mana u-nya adalah fungsi fx, sehingga turunan dari dy per dx itu adalah turunan dy per du-nya. Ini diturunkan, kemudian u-nya yang tadi adalah fx diturunkan terhadap x. Ini aturan berantai yang dituliskan dalam bentuk notasi Leibniz. Tapi cara pencariannya sama, hanya beda notasinya saja. Contohnya adalah seperti ini. Cari dy per dx jika y-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 2x dipangkatkan 12. Seperti yang tadi saya sebutkan, di dalam kurungnya kita misalkan sebagai u-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 2x, kemudian y-nya adalah u pangkat 12, sehingga du per dx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2, turunan ini terhadap x adalah 3x kuadrat dikurangi 2, kemudian y diturunkan terhadap u, diperoleh adalah 12u pangkat 11, sehingga turunan berantai dari dy per dx adalah perkalian dari dy per du dikalikan du per dx, yaitu dy per du-nya adalah 12u pangkat 11, kemudian du per dx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 2. Tinggal dikalikan saja. Kemudian kembalikan u-nya ke fungsi asalnya, yaitu x pangkat 3 dikurangi dengan 2x dipangkatkan 11. Selanjutnya contohnya, carilah dy per dx jika y-nya adalah cos pangkat 3 x kuadrat ditambah 1. Kita misalkan sebagai, ini ada 3 fungsi. Jadi cos u-nya adalah cos phi, kemudian phi-nya adalah x kuadrat ditambah 1, kemudian y-nya adalah pangkat 3. Tadi u-nya adalah cos phi, di mana phi-nya adalah x kuadrat plus 1, kemudian y-nya adalah u pangkat 3, sehingga turunan berantai menggunakan notasi Leibniz-nya. Yang pertama, turunkan y terhadap u. Ini diturunkan dulu y terhadap u. Kemudian turunkan u terhadap phi. Selanjutnya turunkan phi terhadap x. Jadi yang pertama, turunan u pangkat 3 adalah 3u kuadrat. Kemudian turunan dari cos phi. Tadi turunan cos adalah minus sin phi. Kemudian turunan dari phi terhadap x-nya adalah x kuadrat ditambah 1, turunannya adalah 2x. Selanjutnya tinggal dikalikan.
3 cos dari X kuadrat ditambah 1, U-nya kembalikan ini. Cos V. X kuadrat ditambah 1 dikalikan minus sin X kuadrat ditambah 1 dikalikan 2X. Hasilnya adalah minus 6X cos X kuadrat ditambah 1 dikalikan sin X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, ini kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah turunan pertama. Jadi tadi sudah saya sebutkan turunannya bisa dituliskan sebagai F aksen X, bisa juga dituliskan sebagai Y aksen, juga bisa dituliskan sebagai Y diferensial X, atau dituliskan sebagai dy per dx menggunakan notasi Leibniz. Kemudian nanti biasanya ditemui turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampai dengan ke n, itu tinggal diturunkan beberapa kali. Turunan kedua berarti turunan dari turunan pertama. Yang ini notasinya double aksen. Yang ini turunan Y yang kedua, kemudian notasinya berubah. Kemudian turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua. Ini juga sama. Ini sama. Kemudian turunan keempat adalah turunan dari turunan ketiga. Sama. Sampai dengan yang terakhir. Turunan ke N adalah turunan dari N-1. Kemudian notasi Leibniz ini nanti berubah jadi D pangkat NY per DX pangkat N. Kemudian kita perhatikan ada yang namanya turunan implisit. Jadi turunan yang tidak diketahui secara jelas. Misalnya kita memiliki fungsi 4x kuadrat Y dikurangi 3Y per X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ingin dicari turunan Y terhadap X. Jadi turunan Y terhadap X. Ingat turunan Y terhadap X. Sedangkan fungsi yang kita ketahui adalah 4x kuadrat Y dikurangi 3Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 1. Perhatikan dy per dx dari 4x kuadrat Y dikurangi 3Y, nilainya harus sama dengan dy per dx dari x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Selanjutnya, fungsi pertama, yang ini kita pisahkan. Kemudian yang keduanya minus dari 3Y. Kemudian fungsi di ruas kanannya. Kemudian yang ini minus 1. Nah, selanjutnya perhatikan semua fungsi itu diturunkan terhadap X. Suku apapun diturunkan terhadap X. Sehingga diperoleh 4x kuadrat kemudian yang ini adalah 3Y per dx. D3Y per dx. Ini 3dy per dx. Kalau yang ini 4x kuadrat 8x. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ingat perkalian dua fungsi. Saya jelaskan lagi ya. Kita akan menurunkan 4x kuadrat Y. Atau U-nya adalah 4x kuadrat, kemudian V-nya adalah Y. Jadi turunan dari U kali V yang tadi sudah saya jelaskan adalah U V aksen ditambah dengan U aksen V. Jadi ini U, turunannya U aksen 8x, kemudian ini V aksen adalah Y aksen atau dy per dx.
Jadi kita peroleh U-V aksen. U-V aksen U-nya adalah 4X kuadrat. Kemudian turunan dari V-nya adalah dy per dx ditambah dengan U aksen V. U aksennya adalah 8X. Kemudian V-nya adalah Y. Paham ya? Kemudian selanjutnya, turunan dari konstanta adalah 0, sehingga hanya ada turunan dari X pangkat 3, yaitu 3X kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa dy per dx dari 4X kuadrat dikalikan ya, dikurangi dengan 3. Ini dikurangi dengan 3 di sini. Coba saya hapus. Yang ini dan ini sama-sama memiliki dy per dx, jadi 4x kuadrat dikurangi dengan 3. Selanjutnya ditambah dengan 8x nya nilainya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 8x nya kita pindahkan ruasnya menjadi minus 8x. Kemudian baru kita peroleh ini pindah ruas menjadi penyebut. Jadi dy per dx dari 4x kuadrat y dikurangi 3y per x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 adalah 3x kuadrat dikurangi 8xy dibagi dengan 4x kuadrat dikurangi dengan 3. Nah, ini yang disebut sebagai turunan implisit. Demikian yang kita bahas dan pelajari hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan di forum diskusi atau di komen di laman YouTube ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.